Halo semua, selamat datang di channel Gabut Cerita. Sebelum ke pembahasan, Mimin mau berterima kasih untuk yang sudah subscribe dan like video di channel ini. Dan yang belum melakukan itu, Mimin mohon bantuannya untuk segera subscribe dan like videonya. Dan jika teman-teman ada yang berminat untuk mentraktir Mimin kopi, link ada di deskripsi ya guys. Ya, kita lanjutkan. Sebelum ke part selanjutnya, kita mereview sedikit di part sebelumnya. Di part sebelumnya, Lin Fan telah menghajar habis-habisan Gu Kengqing karena telah berani mengganggu wanitanya, yaitu Xiaozhu. Tak selang berapa lama, di sini datang seorang laki-laki, yaitu pengawas kelas. Di sini pengawas kelas meminta Lin Fan untuk meminta maaf kepada Gu Kengqing, tetapi Lin Fan di sini menolaknya. Karena Lin Fan menolaknya, di sini pengawas kelas pun sangat kesal, lalu menghubungi seseorang yang bernama Bai Ge untuk melakukan sesuatu kepada Lin Fan. Di sini pengawas kelas menghubungi Bai Ge karena tahu bahwa Bai Ge sedang mengincar dosen Qin. Lalu pengawas kelas pun di sini mengadu kepada Bai Ge bahwa dosen Qin sedang mengajak seseorang pemuda ke ruangannya. Bai Ge yang mendengar itu langsung menyetujuinya untuk melakukan sesuatu kepada Lin Fan. Di sini Bai Ge pun langsung bergegas menuju ruangan dosen Qin. Tetapi saat Bai Ge sampai di ruangan dosen Qin, ruangan itu telah kosong. Melihat ruangan dosen Qin yang telah kosong, di sini Bai Ge pun sangat kesal, langsung mengeluarkan senjata spiritualnya yang berbentuk tasbih. Lalu senjata spiritual itu langsung berpencar membentuk sebuah pola garis yang berbentuk sosok Lin Fan, seperti hologram-hologram gitu ya guys. Setelah mengetahui bagaimana sosok Lin Fan, di sini Bai Ge langsung melampiaskan kekesalannya kepada tembok ruangan itu dengan cara memukulnya. Karena pukulannya yang sangat keras, di sini tembok itu pun sampai retak. Setelah puas melampiaskan kekesalannya, di sini Bai Ge langsung menuju ke arah bangku yang dipakai oleh dosen Qin. Sesampainya Bai Ge di depan bangku itu, di sini Bai Ge langsung memegang bangku itu dan langsung menunduk di depannya. Lalu di sini Bai Ge dengan senyum psikopatnya langsung menghirup bangku dosen Qin itu. Dan setelah menghirupnya, di sini Bai Ge langsung memasang ekspresi sanginya. Oke, sekarang kita akan melanjutkan ke part yang selanjutnya. Sebelum itu, siapkan kopi dan udut agar santuy. Kita intro dulu guys. Ya, kita lanjutkan ke part selanjutnya ya guys. Di sini Shin memperlihatkan Lin Fan yang sedang berjalan di sebuah perpustakaan. Saat Lin Fan berjalan di perpustakaan, tiba-tiba Lin Fan menghentikan langkahnya, lalu bergumam di dalam hatinya. Meskipun aku miskin di kehidupan sebelumnya, aku sempat membaca di sebuah koran universitas kedokteran ini bahwa ada seseorang profesor yang berhasil menciptakan ramuan tertentu dengan efek yang sangat aneh. Sebelumnya aku tidak memperdulikan ramuan itu, tapi untuk sekarang kurasa ramuan itu mempunyai efek yang mirip dengan pil immortal biasa. Karena ki dunia ini sangat lemah, jadi sangat lambat untuk meningkatkan kultivasiku. Jika aku bisa menemukan ramuan yang diciptakan oleh profesor itu sangat membantu untuk meningkatkan kultivasiku. Tiba-tiba di sini saat Lin Fan sedang bergumam, ada seseorang yang memanggilnya dari belakang. Lin Fan yang mendengar ada seseorang yang memanggilnya, di sini Lin Fan langsung menengok untuk melihat siapa yang memanggilnya. Dan ternyata saat Lin Fan menengok, yang memanggilnya itu adalah Xiaozhu. Setelah Lin Fan menengok ke arah Xiaozhu, di sini Xiaozhu langsung berkata kepada Lin Fan, "Aku sudah mencarimu kemana-mana. Ternyata kamu ada di sini. Ada masalah apa sampai dosen Qin menyuruhmu untuk mengikutinya?" Lin Fan pun di sini menjawab pertanyaan Xiaozhu
Hehe, tidak ada masalah apa-apa. Kami hanya membicarakan masalah pelajaran. Lalu Shin memperlihatkan dua orang pria yang baru masuk ke dalam perpustakaan. Setelah masuk, dua orang itu langsung tengok-tengok mencari sesuatu. Lalu, salah satu orang itu melihat Lin Fan dari kejauhan. Sambil menunjuk Lin Fan, orang itu berkata kepada teman di sampingnya, "Saudara Chen, itu bocah yang berani merebut wanita bos Ku Kengking." Ternyata dua orang itu adalah anak buah Ku Kengking ya guys. Yang berbadan besar itu bernama Chen, dan yang kecil itu kita belum mengetahui namanya ya guys. Kita sebut aja sementara dengan nama pria berdasi. Chen yang melihat bahwa orang di depannya adalah Lin Fan, langsung melemaskan otot-otot tangannya untuk segera bersiap menghajar Lin Fan. Di sini pria berdasi itu berkata lagi kepada Chen, "Saudara Chen, bos Ku Kengking kalah karena dia melakukan serangan diam-diam. Hajar saja bocah itu, kamu pasti bisa menghabisinya." Buset, di sini Lin Fan dibilang nyerang diam-diam dong. Gak tahu aja ya guys, kalau Lin Fan itu overpower. Di sini Chen yang terprovokasi oleh kata-kata pria berdasi itu sangat percaya diri. Sambil tersenyum, Chen berkata, "Itu sudah pasti, bocah kecil macam dia, bagiku hanya satu tangan untuk menghabisinya." Lalu di sini pria berdasi itu dan Chen langsung berjalan untuk menghampiri Lin Fan. Setelah pria berdasi itu dan Chen persis di belakang Lin Fan, tangan Chen ini sambil hendak meraih tubuh Lin Fan berkata, "Oh, jadi kau bocah yang dipanggil Lin Fan." Di sini Lin Fan telah menyadari bahwa ada tangan seseorang yang ingin meraih tubuhnya. Lin Fan pun dengan sigap langsung memegang tangan orang itu dengan sangat cepat. Lalu Lin Fan menengok ke arah orang itu, lalu berkata, "Hentikan sekarang juga, atau kau akan tahu akibatnya." Di sini Chen sangat terkejut dengan Lin Fan yang dapat menghentikan tangannya hanya dengan satu tangan. Setelah keterkejutannya itu, di sini Chen langsung berteriak kepada Lin Fan, "Apa? Kau bilang akibat? Memangnya kau bisa apa? Sini maju kau." Setelah mengatakan itu, di sini Chen langsung melancarkan tendangan dengan lututnya ke arah Lin Fan. Lin Fan pun di sini telah menyadari serangan dari Chen itu. Seketika Lin Fan pun menghindarinya dengan sangat santuy ke belakang Chen. Di sini Chen yang melihat Lin Fan sudah tidak ada di depannya, hanya bertanya-tanya, "Loh, kok hilang?" Chen di sini mencoba untuk menengok ke arah belakang untuk mencari posisi Lin Fan, dan betapa terkejutnya dirinya melihat Lin Fan sudah berada di belakangnya. Lin Fan pun di sini tidak menghiraukan keterkejutan Chen. Di sini Lin Fan langsung saja memukul muka Chen dengan sangat keras. Akibat pukulan Lin Fan yang sangat keras, tubuh Chen pun terhempas ke udara dan berputar-putar di udara. Setelah mengajar Chen, di sini Lin Fan langsung menatap ke arah pria berdasi itu, lalu berkata, "Sekarang giliranmu." Pria berdasi itu yang mendengar perkataan dari Lin Fan, auto sangat panik, langsung bergegas ke arah terkaparnya Chen, dan langsung menggendongnya untuk berlalu pergi meninggalkan perpustakaan. Sambil berlalu pergi, di sini pria berdasi itu berkata kepada Lin Fan, "Lin Fan, tunggu saja pembalasanku." Melihat pria berdasi itu yang pergi meninggalkannya, di sini Lin Fan hanya menghela nafas, lalu berkata, "Aduh, moodku dirusak lagi." Di sini Xiao Zhu yang melihat kekuatan overpower Lin Fan, lalu bertanya kepada Lin Fan, "Lin Fan, bagaimana kamu bisa menjadi begitu kuat?" Lin Fan pun di sini menjawab pertanyaan Xiao Zhu. "Oh, itu. Sebenarnya aku udah kuat dari dulu. Aku hanya tidak mau mengeluarkannya, supaya tidak terlihat mencolok oleh orang-orang." Xiao Zhu yang mendengar alasan Lin Fan, yang menurutnya tidak logis itu hanya diam pura-pura percaya. Lalu di sini Xiao Zhu pun mengubah topik pembicaraan dengan berkata, "Ngomong-ngomong, apakah nanti ada waktu untuk makan bersama?" Dengan ekspresi bingungnya, di sini Lin Fan menolak ajakan dari Xiao Zhu dengan berkata,
Gimana ya, kalau nanti aku masih banyak urusan. Di sini Lin Fan sambil bergumam di dalam hatinya. Untuk sekarang, aku masih harus menemui dosen Qin untuk menjelaskan semuanya. Mendengar jawaban Lin Fan yang tidak sesuai ekspektasinya, di sini mata Xiaozu pun langsung berkaca-kaca sambil berkata, "Oh, begitu." Ya, begitulah ya guys, kalau jawaban yang kita inginkan tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Rasanya tuh nyesek-nyesek gimana gitu. Di sini Lin Fan yang melihat mata Xiaozu berkaca-kaca langsung mencoba menghiburnya dengan cara mendekatinya dan langsung memegang tangan Xiaozu. Lalu berkata, "Jangan khawatir. Besok aku ada waktu senggang. Apakah aku bisa mengajak wanita cantik ini makan bersamaku?" Di sini Xiaozu pun terbuai dengan kata-kata manis Lin Fan dan langsung salting memukul-mukul Lin Fan dengan manja. Lin Fan pun di sini hanya tersenyum melihat kelakuan Xiaozu. Lalu scene berganti di halaman rumah dosen Qin. Di sini Lin Fan sambil membaca kertas yang diberikan dosen Qin. Lin Fan berkata, "Menurut alamat yang di kertas ini, seharusnya memang benar ini rumahnya dosen Qin." Lin Fan pun langsung menekan belnya. Lalu tak berapa lama kemudian, dosen Qin pun keluar dari dalam rumah itu dan langsung menyambut Lin Fan untuk segera masuk ke dalam. Setelah Lin Fan masuk, di sini dosen Qin langsung menyuruh Lin Fan segera duduk. Sedangkan dirinya akan segera menyiapkan makanan. Lin Fan pun di sini menjawab dengan berkata, "Baik dosen Qin." Lalu sambil melihat dosen Qin yang sedang menyiapkan makanan, di sini Lin Fan bergumam di dalam hatinya. Di kehidupan sebelumnya, hanya dosen Qin yang baik kepadaku dan adikku. Tapi suatu hari tiba-tiba entah kenapa dosen Qin loncat dari atas gedung. Pada waktu itu polisi menyatakan bahwa itu adalah kasus bunuh diri biasa. Di kehidupanku ini, aku tidak akan membiarkan kejadian itu terjadi. Di sini dosen Qin telah selesai menyiapkan makanannya. Melihat Lin Fan yang sedang melamun, di sini dosen Qin langsung memanggilnya. "Lin Fan, jangan melamun saja, cepat makan sini." Mendengar perkataan dari dosen Qin, di sini Lin Fan pun langsung tersadar dari lamunannya. Lin Fan pun di sini langsung menjawab perkataan dari dosen Qin. "Baik dosen Qin," sambil berjalan menuju ke arah meja yang telah disiapkan makanan oleh dosen Qin. Di sini diperlihatkan dosen Qin dan Lin Fan yang sedang menikmati makanan itu bersama. Sambil menikmati makanannya, di sini dosen Qin bertanya kepada Lin Fan, "Lin Fan, apa kamu sudah memikirkan saran yang kuberikan kepadamu?" Lin Fan pun di sini sambil mengunyah makanannya menjawab pertanyaan dari dosen Qin. "Jangan khawatir dosen Qin, aku sekarang sudah mendapat pekerjaan. Bosku merasa kasihan kepadaku, jadi dia menjadikanku sebagai karyawannya." Dosen Qin yang mendengar jawaban Lin Fan lalu berkata, "Oh, jadi begitu. Jika kamu nanti ada kesulitan, datang saja temui dosenmu ini. Aku pasti akan membantumu." Lin Fan pun yang mendengar perkataan dari dosen Qin sambil tersenyum manis menjawab, "Baik dosen Qin." Buset, baik banget dosen Qin ini kepada Lin Fan ya guys. Kapan ya Mimin mendapatkan wanita yang baik seperti dosen Qin ini? Lalu scene memperlihatkan piring-piring yang sudah kosong dan hendak dicuci atau sudah dicuci itu ya guys. Ya, intinya dari scene ini kita mengetahui bahwa Lin Fan dan dosen Qin telah selesai makan makanannya. Setelah selesai makan-makan, di sini Lin Fan pun hendak pamit pulang kepada dosen Qin dengan berkata, "Dosen Qin, jika sudah tidak ada yang dibicarakan lagi, aku ingin pamit untuk pulang." Mendengar perkataan Lin Fan yang ingin pamit pulang, di sini dosen Qin langsung berkata, "Tunggu, aku akan menghantarkanmu. Selain mencerna makanan,
Aku juga ingin jalan-jalan. Lin Fan pun di sini menjawabnya dengan berkata, "Kalau begitu, baiklah." Lalu scene berganti di sebuah taman. Di sini, dosen Qin dan Lin Fan sedang berjalan melewati taman itu. Lalu tiba-tiba dari arah belakang Lin Fan, ada seseorang yang melompat ke semak-semak dan mengawasi Lin Fan dengan dosen Qin yang sedang berjalan bersama. Lin Fan di sini telah menyadari bahwa ada seseorang yang telah mengawasinya dari semak-semak. Lin Fan pun di sini langsung berkata, "Dasar tukang ngumpet, ayo cepat keluar." Karena perkataannya tidak direspon, di sini Lin Fan pun langsung mencari sebuah batu, lalu mengambil batu itu dan langsung melemparkannya dengan sangat cepat ke arah orang yang bersembunyi di semak-semak itu. Lemparan Lin Fan pun di sini sangat tepat sasaran ya guys, tepat mengenai pantat orang yang sedang bersembunyi di semak-semak itu. Orang itu pun yang pantatnya terkena lemparan batu oleh Lin Fan, di sini langsung refleks meloncat keluar dari semak-semak karena pantatnya sangat kesakitan. Karena tidak dapat menyeimbangkan tubuhnya, di sini orang itu mendarat dengan tersungkur di jalan. Ternyata orang yang mengawasi Lin Fan dan dosen Qin dari semak-semak itu Baike ya guys. Lin Fan yang melihat Baike telah keluar dari semak-semak dan masih tersungkur di jalan, langsung menghampiri Baike, lalu berkata, "Penyambutan ini sangat bagus sekali di pertemuan pertama kita. Cepat, bangun." Baike yang mendengar perkataan Lin Fan pun di sini langsung bangun dari terkaparnya. Di sini Baike masih memegangi pantatnya ya guys, yang masih kesakitan terkena lemparan batu dari Lin Fan. Setelah Baike berdiri, di sini Baike langsung berkata kepada Lin Fan, "Rupanya kau bocah macam ini. Pantas saja kau bisa mengalahkan orang bermargaku itu." Yang dimaksud orang bermargaku itu Ku Kengking ya guys, dan kawan-kawannya. Di sini dosen Qin yang melihat bahwa orang yang di depannya adalah Baike sangat terkejut, lalu berkata dengan terbata-bata, Baike, kenapa kamu ada di sini?" Baike pun di sini hanya mengeluarkan senyum jahatnya setelah mendengar dosen Qin yang berkata seperti itu. Lalu Baike di sini sambil menatap dosen Qin dengan muka sangenya berkata, "Tentu saja aku datang ke sini untuk menemuimu, dosen Qin. Tidak kusangka, rambutmu itu sangat harum. Itu membuatku sangat bergairah." Dosen Qin yang mendengar perkataan dari Baike pun panik, lalu berkata kepada Lin Fan, "Lin Fan, cepatlah kamu pergi dari sini." Baike yang mendengar itu langsung mengeluarkan senyum jahatnya lagi dan berkata, "Hah? Mau pergi?" Sambil mendekati dan tangannya mencekik Lin Fan, di sini Baike berbisik kepada Lin Fan, "Memangnya kau bisa pergi dariku dengan mudah?" Dosen Qin yang melihat Baike mencekik Lin Fan pun semakin panik. Melihat dosen Qin yang semakin panik, di sini Baike berkata kepada dosen Qin, "Dosen Qin, jika kau mau aku melepaskan bocah ini, maka kau harus merangkak dan melayaniku dengan baik." Tetapi setelah Baike mengatakan seperti itu kepada dosen Qin, tiba-tiba di sini Lin Fan telah berada di samping dosen Qin dan langsung mengajak dosen Qin untuk pergi dari tempat itu. Di sini Baike yang melihat Lin Fan sudah tidak ada di depannya sangat bingung. Baike pun di sini mematung sejenak, lalu bergumam di dalam hatinya, "Sejak kapan bocah itu menghilang dari hadapanku?" Di sini Lin Fan mengabaikan keterkejutan Baike. Lin Fan di sini tetap berjalan pergi bersama dosen Qin. Mengetahui Lin Fan yang tidak menghiraukan dirinya, di sini Baike sangat kesal, lalu berteriak, "Woi!" Dan Baike pun di sini langsung melesat dengan sangat cepat menuju ke arah Lin Fan dan langsung bersiap untuk menyerangnya. Lin Fan pun di sini menyadari akan serangan dari Baike. Tapi di sini Lin Fan masih tetap tenang. Melihat Lin Fan yang masih tenang dan santuy-santuy aja, di sini Baike pun sangat kesal,
lalu berteriak, "Beraninya kau mengabaikanku." Di sini tangan Baike hendak mengenai Lin Fan, tetapi sebelum mengenai Lin Fan, di sini Lin Fan pun langsung menghempaskan Baike dengan sangat keras. Akibat hempasan Lin Fan yang sangat keras, di sini Baike pun terhempas sangat jauh ke belakang. Hingga akhirnya di sini Baike terbentur oleh tiang listrik yang ada di pinggir jalan. Tiang listrik itu pun yang terkena hempasan itu rusak sangat parah. Dan Baike pun di sini mengeluarkan saus tomat yang sangat banyak dari mulutnya. Oke, sementara videonya sampai di sini dulu. Jika kalian suka dengan video ini, tolong like, subscribe, dan jangan lupa aktifkan tanda notifikasi loncengnya agar dapat notifikasi video terbaru dari Mimin. Dan bantu share video ini sebanyak-banyaknya kepada teman-teman kalian. Jika kalian tidak suka dengan manhwa ini, silahkan kalian tulis manhwa yang sekiranya bagus di kolom komentar. Nanti Mimin akan mencoba mencarinya. Jika menurut Mimin bagus, Mimin akan membawakan alur ceritanya.